Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan dulu saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Syahabuddin Ibrahim SMN. Kebetulan saat ini saya bertugas di Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Barat dengan jabatan Wakasubden 3 Gegana Sumbawa. Saya pada saat ini melanjutkan program studi S2 di Universitas Teknologi Sumbawa. Singkat saja, di sini saya akan membuat tugas video terkait ujian akhir semester, yaitu analisis kritis video YouTube yang terkait manajemen pemasaran dan rantai pasok, di mana dosen pengempunya adalah Profesor Dr. Sri Rahayu SPDME. Judul video yang akan saya analisis adalah pemasaran logistik dan rantai nilai pasok, di mana link videonya tertera pada analisis yang saya bikin, di mana tanggal akses video itu adalah 27 April 2022 dan akses saya masuk sama di tanggal 3 Desember 2025. Langsung saja saya akan analisis video ini, yaitu yang pertama adalah potensi atau manfaat aspek positif dari video. Topik logistik dan rantai nilai pasok itu sangat penting jika disampaikan dengan jelas. Bisa meningkatkan pemahaman penonton tentang bagaimana distribusi barang dari produsen ke konsumen bekerja. Ini relevan untuk pelaku bisnis, mahasiswa maupun konsumen umum, di mana video ini bisa membantu mengungkap tantangan seperti efisiensi biaya, distribusi geografis, waktu tunggu, kualitas layanan, sehingga bisa mendorong diskusi atau solusi perbaikan. Bila ada data studi kasus atau contoh konkret, video semacam ini bisa menjadi bahan edukasi membantu penonton memahami mekanisme ekonomi, di mana supply chain dan dampaknya terhadap harga, ketersediaan barang, atau pemerataan distribusi. Potensi kelemahan dari video ini atau hal yang perlu dikritisikan adalah kurangnya konteks lokal. Jika video mengambil pendekatan umum, misalnya skala global atau nasional, mungkin kurang relevan bila penonton tinggal di wilayah spesifik seperti daerah di Indonesia atau daerah pedesaan, di mana masalah logistik bisa sangat berbeda. Hal ini bisa membuat rekomendasi terasa teoretis atau sulit diterapkan secara nyata. Data sumber yang tidak jelas. Jika video tidak mencantumkan retensi data, asumsi dan klaim bisa jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini problematik atau penonton menganggap video sebagai sumber kebenaran. Asumsi homogenitas konsumen atau produsen. Rantai pasok seringkali sangat heterogen, atau produsen besar versus kecil, konsumen di kota versus di desa, instruktur berbeda, dan kapasitas modal berbeda. Bila video menyederhanakan ini, hasil analisis bisa misleading. Pernyataan krisis yang sebaiknya, kalaupun misalnya saya akan menanyakan kepada pembuat video itu, saat menonton video semacam ini ada baiknya mengecek atau bertanya tentang apakah video menyebut data konkret atau hanya teori asumsi, dari mana data berasal, apakah relevan dengan kondisi lokal. Pertanyaan yang kedua, mungkin saya akan menanyakan tentang siapa audiens atau target video ini, pelaku bisnis besar, distributorkah, petanikah, konsumen biasakah, atau mahasiswa. Mungkin itu beberapa pertanyaan yang akan saya pertanyakan dengan pembuat video. Apabila bisa saya tanyakan dan langsung dijawab oleh pembuat video. Selanjutnya saya akan implementasi penting tentang kenapa analisis krisis itu penting terkait masalah video ini. Melihat topik logistik dan rantai pasok secara kritis penting karena hasil distribusi barang berdampak luas,
harga, ketersediaan produk, keadilan akses, kesejahteraan produsen dan konsumen. Jika kita hanya menerima info dari video tanpa kritis, bisa jadi kita ikut menyebarkan gagasan yang tidak sesuai realitas di lapangan, atau yang bisa mempengaruhi kebijakan, keputusan bisnis, atau pemahaman masyarakat secara salah. Refleksi pribadi saya itu adalah video membahas bagaimana logistik dan rantai nilai supply and value chain-nya mempengaruhi pemasaran, yaitu bagaimana produk bergerak dari produsen, distributor, konsumen sambil menciptakan nilai tambah. Tujuan akhirnya adalah barang sampai ke pelanggan dan lebih cepat, murah, dan bernilai tinggi. Kalau saya lihat terkait tentang video yang di review saya ini adalah penerapan dalam konteks Indonesianya untuk UMKM-nya itu sering memiliki kendala. Modal kecil, jangkauan terbatas, transportasi mahal, dan pemasaran sederhana. Maka konsep rantai pasok bisa diterapkan secara adaptif, bukan dengan modal perusahaan besar. Cara penerapannya adalah konsep video aplikasi praktis untuk UMKM itu efisiensi logistik gabungan, pengiriman kargo, ekspedisi ekonomi atau pick up point, pengurangan perantara jual langsung ke konsumen lewat marketplace atau Shopee kah, Tokopedia kah, bukan lewat terlalu banyak distributor. Value creation kemasan lebih baik, brand lokal, sertifikasi halal atau PIRT, storytelling produk, integrasi digital, gunakan WhatsApp bisnis, Google Map, kurir online, atau Grab dan Ojek. Contoh nyatanya adalah usaha keripik di Lombok. Mengirim ke Sumbawa sangat mahal. Solusinya adalah supply chain UMKM, kirim dalam jumlah besar seminggu sekali, via jasa kargo, simpan pada rilis lokal, kirim COD lewat kurir motor ke konsumen. Biaya logistik turun, kecepatan meningkat, pemasaran lebih luas. Kalau untuk daerah atau pemerintah daerah terkait masalah video ini, itu wilayah Indonesia sangat beragam. Jawa punya logistik kuat, sedangkan daerah NTB, NTT, Kalimantan, Papua memiliki jarak jauh dan biaya distribusi tinggi. Maka implementasi rantai pasok harus bersifat lokal. Cara penerapannya itu adalah tantangan daerah itu terkait masalah adaptasi konsep. Kalau transportasi mahal, setara logistik daerah atau gudang bersama. Produksi terbesar, koperasi supply chain, gabungkan hasil produksi kecil-kecilan. Informasi pasar minim, pelatihan digital commerce dan pelacakan harga. Ketergantungan tengkulak atau pasar online dan kemitraan BUMDes untuk distribusi. Contoh nyatanya adalah petani bawang di Bima atau Sumbawa. Dulu tergantung tengkulak atau konsep rantai nilai lokal. Sekarang koperasi komoditas mengumpulkan hasil panen sehingga akses truk logistik bersama kirim ke daerah-daerah yang akan kita tuju. Penjualan digital ke pasar besar, harga jual lebih stabil, margin petani meningkat, dan pendapatan bertambah. Untuk perusahaan Indonesia itu atau industri besar, perusahaan besar dapat menerapkan supply chain modern, tetapi tetap perlu adaptasi pada struktur dan pola konsumsi Indonesia. Dengan cara penerapannya adalah konsep umumnya penyesuaian untuk perusahaan Indonesia, efisiensi logistik, distribusi multimoda, laut, darat, udara sesuai wilayah, integritas digital atau ERP, pelacakan GPS, warehouse management system, optimisasi pemasaran, segmentasi kota dan desa, distribusi ke pulau-pulau. Value chain-nya pelibatan pemasukan lokal dan CSR dalam pembinaan pemasok kecil. Contoh nyatanya adalah Indomie atau PT Indofood memiliki pabrik di berbagai pulau, bukan satu pusat nasional. Ini menekan biaya logistik, mempercepat distribusi ke pasar daerah, serta menyesuaikan rasa untuk tiap wilayah atau value creation pemasaran. Poin terpenting untuk konteks ini adalah konsep dalam video tidak bisa diterapkan 100% seperti teori internasional. Harus disesuaikan dengan realita di Indonesia. Contohnya adalah fitur Indonesia adaptasi supply chain.
Terus negara kepulauan, logistik laut dan udara jadi faktor utama. Jalan belum merata atau gudang distributor regional. Banyaknya UMKM kecil seperti koperasi, kolaborasi, distribusi. Konsumen dekat secara sosial, kekuatan brand lokal dan komunitas peneratap digital bermarketplace dan social commerce. Kesimpulan dari review video ini adalah konsep video sangat bisa diterapkan di Indonesia asal dilakukan dengan cara kontekstual atau level fokus implementasi. UMKM, penghematan logistik, penjualan langsung ke konsumen, branding daerah, sistem distribusi kolektif, penguatan instruktur dan akses pasar, perusahaan integritas digital, supply chain dan jaringan distribusi antar pulau. Yang terpenting bukan hanya sekedar mengcopy teori luar negeri saja, tetapi menyesuaikan dengan karakteristik logistik Indonesia sehingga video dapat dicerna sesuai dengan kepulauan, ketimpangan infrastruktur, UMKM dominan atau digital commerce yang kuat. Sekian review analisis terkait video yang saya bikin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brigade.